Halo semuanya, nama saya Sela Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan definisi, proses, analisis, dan contoh pasar etnis. Definisi umum dari pasar etnis adalah pasar kelompok. Definisi menurut ahli dan contohnya Rasmin Jain, yaitu pasar etnis, pasar yang mengkhususkan diri dalam menyediakan produk layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi budaya, dan etnis kelompok tertentu. Contohnya restoran yang mengkhususkan diri dalam menyediakan makanan khas etnis seperti masakan Jawa, Sunda, Padang, dan makanan khas etnis Tionghoa. Yang kedua ada Philip Kotler, yaitu pasar etnis adalah segmen pasar yang terdiri dari individu atau kelompok dan latar belakang etnis budaya yang sama, yang memiliki kebutuhan preferensi khusus yang berbeda dari kelompok lain. Contohnya pasar Cina di Glodok di Jakarta, salah satu pasar etnis di Indonesia. Berbagai macam produk Cina termasuk makanan, obat-obatan tradisional, dan barang yang mencerminkan budaya Tionghoa. Yang ketiga ada Laurie Eldorf, yaitu pasar yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari kelompok etnis tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek budaya, bahasa, dan tradisi. Contohnya restoran Asia yang mencakup berbagai jenis masakan termasuk masakan Jepang, Korea, Tionghoa, dan Thailand dan India, yang berada di kawasan seperti Blok M dan PIK. Selanjutnya saya akan definisi proses dari pasar etnis. Definisi dari proses pasar etnis dan contohnya. Menurut Philip Kotler, proses pasar etnis yaitu langkah-langkah pemasaran yang mencakup identifikasi kelompok etnis target. Contohnya kelompok Asia Amerika. 2. Pemahaman budaya dan kebutuhan mereka. 3. Pengembangan strategi pemasaran yang sesuai seperti produk, promosi, dan mengevaluasi produknya. Yang kedua ada definisi dari Lina Gordles, yaitu proses pasar etnis dengan memahami budaya, nilai kelompok etnis sasaran, serta menciptakan pesan dan produk yang sesuai dengan preferensi. Contohnya iklan budaya, iklan yang menampilkan kelompok tujuan etnis mereka seperti Asia, mengetahui keluarga etnis, dan hidangan makan malam dengan ritual tradisionalnya. 2. Pemasaran produk yang dengan motif budaya, yaitu produk seperti pakaian rumah tangga yang dirancang dengan budaya kelompok etnis. Contohnya produk pakaian dengan batik Indonesia dan tenun ikat Amerika Latin. Yang ketiga ada festival dan acara kultural. Yang keempat penyediaan makanan khusus, menyediakan menu vegetarian khusus pelanggan mengikuti di diet Hindu. Dan 5. Program kemitraan dengan komunitas. Yang ketiga ada definisi proses pasar etnis menurut J.C. Olson dan Philip J. Moore, yaitu proses pasar etnis mengidentifikasi, adaptasi produk, promosi, dan distribusi kelompok etnis tertentu dalam proses pasar etnis. Contohnya varian rasa makanan seperti perusahaan menyediakan makanan burger dengan saus pedas dengan mengikuti selera etnis yang menyukai makanan pedas. 2. Ukurannya lebih memiliki minuman soda yang memiliki botol besar lebih populer di komunitas etnis daripada ukuran yang lebih kecil. 2. Adaptasi promosi dan pemasaran. 3. Adaptasi distribusi. Yang keempat, metode pengiriman. Contohnya toko bahan makanan halal yang mungkin menawarkan pengiriman khusus untuk perayaan Ramadan. Definisi pasar etnis dan contohnya Nigel G. Pope, yaitu proses pasar etnis melibatkan penelitian pasar yang mendalam, identifikasi segmen pasar etnis, dan pengembangan strategi pemasaran yang khusus untuk setiap segmen. Yang pertama, penelitian pasar mendalam, yaitu memiliki pasar etnis seperti Asia dan Amerika dengan menggunakan bahasa, kebiasaan makanan, dan preferensi belanja. Identifikasi segmen pasar, contohnya kelompok Asia Amerika ini memiliki berfokus pada makanan organik dan peralatan elektronik. 3. Pengembangan strategi yang khusus. 4. Komunikasi yang tepat sasaran. Yang kelima yaitu evaluasi dan koreksi. Selanjutnya definisi dari analisis pasar etnis. Yang pertama, menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, yaitu analisis pasar sebagai penelitian yang mendalam tentang preferensi, kebutuhan, perilaku konsumen, dan kelompok etnis tertentu untuk mengidentifikasi peluang pemasaran yang spesifik. Yang kedua, menurut Lina Gordles, yaitu analisis pasar etnis melibatkan pengumpulan data demografi, psikografi, dan perilaku konsumen dalam kelompok etnis, dan penilaian tentang bagaimana budaya mereka mempengaruhi keputusan pembelian. 1. Analisis demografis
Perusahaan harus mengetahui pasar etnis Asia Amerika dengan data demografi, dengan berapa banyak anggota kelompok etnis mereka dan usianya dengan tingkat pendapatan tertentu. Yang kedua ada psikografi, yaitu contohnya analisis pasar etnis dengan menemukan minat dalam kuat makanan organik atau seni tradisional. Yang ketiga perilaku konsumen, di mana kelompok ini cenderung belanja di toko khusus dengan menawarkan budaya dengan preferensi mereka. Yang keempat ada pengaruh budaya dalam keputusan pembelian. Yang kelima penyusunan strategi pemasaran. Etnis, menurut David Ecker, yaitu analisis pasar etnis, memahami citra merek di mata kelompok etnis tertentu melalui analisis pasar untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. 1. Penelitian merek. 2. Pengumpulan data citra merek. 3. Analisis data. 4. Pengembangan strategi pemasaran. 5. Evaluasi hasil. Untuk referensinya kalian bisa baca di layar kaca kalian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian.